Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ulfa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Surya. Bagaimana kabarnya pada siang hari ini, Bu Ulfa? Alhamdulillah sehat. Pak Surya bagaimana? Alhamdulillah sehat walafiat. Gimana perasaannya, Bu, sebelum melakukan coaching ini, Bu? Gimana ya? Agak-agak bimbang bingung itu. Agak bimbang. Bimbang kenapa ini, Bu? Iya. Baik, Bu Ulfa, pada kesempatan kali ini Bu Ulfa kan mau melakukan coaching ya. Jadi di sini nanti saya akan berlaku sebagai observer. Di sini saya akan melakukan penilaian, Bu. Apakah Ibu sudah tahu penilaian atau rubrik penilaian di dalam observasi ini, Bu? Iya. Sudah, Pak. Oh, baik. Kalau sudah, mungkin saya akan sedikit mengulang mengenai rubrik penilaian ini, Bu. Jadi saya selain mengamati secara mendalam apa yang Ibu sampaikan kepada Puji, nanti saya juga akan mengamati jawaban-jawaban yang berbobot dari pertanyaan Ibu. Jadi nanti yang saya amati pertama, apakah pertanyaan atau alur Ibu itu sudah sesuai tirta, sudah menggunakan mengarahkan tujuannya, kemudian identifikasi masalah, kemudian mengarahkan Puji dalam membuat rencana aksi ataupun membuat komitmen dan tanggung jawab bagi Puji tersebut, nggih. Iya. Baik, Bu Ulfa, sebelum jenengan melakukan coaching, saya ingin bertanya-tanya beberapa pertanyaan, boleh, Bu? Iya, monggo, Pak. Baik, Bu Ulfa. Jadi pertanyaan pertama, apakah yang sudah dilakukan itu sudah sesuai dengan prinsip coaching, Bu? Iya. Nanti saya akan berusaha semaksimal mungkin, Pak, di Nggih. dalam melakukan coaching ini, dan saya akan melakukan kesadaran penuh ya, Pak ya, dan melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Pak Surya. Baik. Kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Bu Ulfa observasi, Bu? Bagian nanti saya akan berusaha menggali lebih lanjut, Pak, dan memberi pertanyaan yang lebih berbobot dan secara aktif dari si kucing. Oke, berarti Bu Ulfa nanti akan melakukan mendengarkan aktif, Bu ya. Iya. Kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot dari kata kunci tersebut, nggih. Kemudian pertanyaan yang ketiga, Bu Ulfa, indikator ketercapaian apa yang jenengan inginkan dalam proses coaching nanti? Saya berusaha nanti pada saat melakukan coaching agar si coaching tadi dapat menemukan solusi dan dapat menyelesaikan permasalahannya. Oh, nggih, Bu, nggih. Kemudian tujuan yang ingin jenengan inginkan dalam coaching ini apa, Bu, kira-kira? Nah, itu tadi si Puji tadi dapat menyelesaikan permasalahannya dengan baik, kemudian beliau juga agar merasa plong enak dari solusi yang didapatnya. Iya, intinya berarti jenengan ingin menggali lebih dalam supaya beliau bisa menyelesaikan masalah dengan tahap-tahap yang sudah direncanakan, gitu, Bu ya. Baik, Bu Ulfa, silakan lanjutkan untuk proses coachingnya. Semoga sukses dan jenengan bisa lancar tanpa ada halangan apapun. Silakan. Assalamualaikum Bu Aisy. Waalaikumsalam Bu Ulfa. Gimana kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Dengar-dengar katanya ingin berbincang dengan saya. Kenapa Iya, nih? Bu Ulfa. Pengen cerita-cerita saja. Oh gitu. Oke lah, gimana? Tentang apa sih? Jadi biasalah ya buah masalah di kelas saya. Oh gitu, gimana? Kalau kelas 1 kan memang bisa dikatakan memang belum pada mandiri ya. Tetapi dari 30 siswa itu ada satu yang masih dikintil sama ibunya. Oh gitu, iya. Bu. Masih ngekor terus gitu ya. Masih ngekor terus. Nah ini tujuan apa sih
kita berbincang kali ini tuh menurut jenengan? Iya, jadi saya mau bercerita ya Bu Ulfa bahwa saya tuh maunya nanti si anak ini bisa lebih mandiri, mandiri dalam artian karena kan melihat teman-temannya itu kan sudah tidak diantar sama ibunya kan. Ya minimal nanti jangan sampai terus-terusan melongok ke kelas lah gitu. Iya. Jadi nggak enak juga dengan Iya, yang lain ya kan Bu ya. nanti kan kalau kelas 1 kan nanti kesannya kan gimana ya? Terus ini hambatan apa yang Bu Aisy rasakan dalam anak seperti itu, Bu Aisy? Iya. Yang pastinya yang pertama saya merasa kurang nyaman. Padahal saya sering beberapa kali itu mengunci pintu. Sudah saya kunci, tapi kalau saya lupa dengan nyelonong aja itu si ibunya itu masuk tanpa permisi. Nah, itu kan tidak sopan ya sebenarnya. Padahal ya saya sudah beberapa kali memperingatkan setidaknya kalau sudah di dalam kelas kan harusnya percaya saja sama gurunya kan. Kalau seperti itu kan kesannya kayak gimana gitu ya. Saya juga bingung ini harus gimana lagi gitu. Terus ini si ibunya ikut masuk ke kelas ya. Iya. Selama ini apa sih yang sudah Bu Aisy lakukan? Pertama saya sudah pernah memperingatkan ya. Terus saya juga menanyakan kalau misalnya bolehlah sesekali ya, tapi kan saya mohon untuk setidaknya mengetuk pintu, terus meminta izin kan kalau memang benar-benar situasinya di kelas sedang ramai, terus karena itu kan memang jumlahnya banyak ya Bu, 30 ya Bu. Saya memang kayak agak kewalahan, tetapi kalau misalnya dalam situasi tersebut kan seharusnya sudah percaya sajalah gitu kan. Kalau secara presentasi ini apa ya, kemandirian anak yang tadi yang Bu Aisy sebut 1-10 berapa Bu presentasi dia kemandiriannya? Kemandiriannya ya saya bisa bilang baru 5 lah. Karena begini Bu ya, ketika saya kunci pintu terus saya memaksa kamu harus nulis, ya dia mau. Tapi kalau misalnya saya lupa dalam artian saya ngecek teman-teman yang lain ya kan, anak-anak yang lainnya tuh secara tidak langsung ibunya masuk terus membantu misalnya harus ini jadi seakan-akan apa ya itulah masih pengen anaknya tuh bener-bener kayak ikut sama apa seperti teman-teman yang lainnya kan, padahal ya saya sudah bilang insya Allah semuanya akan saya dampingi dengan semampu saya. Ibunya masih agak-agak gimana gitu ya, padahal kalau sudah dari cerita Bu Aisy itu anaknya agak mandiri. Iya sebenarnya sih kalau saya suruh nulis sendiri ya bisa sih walaupun memang agak lama, tapi kan saya wajarkan ya namanya juga masih kelas 1 kan, setidaknya sudah bisa menulis sendiri itu kan menurut saya sudah ya luar biasa lah. Nanti kan berjalannya waktu agak berubah ya Bu ya. Terus ini rencana aksi apa sih yang akan Bu Aisy tempuh? Ya pastinya yang pertama saya akan mencoba berkomunikasi lagi ya sama orang tua. Memang karena terkadang kalau sudah di kelas saya kan kayak ya sudah gitu karena memang fokus anaknya kan banyak gitu. Jadi mungkin saya akan mencoba membuka komunikasi lagi sama ibunya, maksudnya tuh mencari informasi kenapa si ibu ini kayak tidak mau melepaskan anaknya gitu kan. Nah, mungkin dari percakapan nanti kita berdua itu mungkin ya nanti saya bisa mendapatkan jawaban yang inilah saya bisa bertanggung jawab sama si ibunya. Kemudian ini Bu, bagaimana tindak lanjut dari peristiwa seperti itu Bu? Yang pastinya kan saya setelah nanti membuka komunikasi dan pastinya saya harus mendengarkan dulu kan bagaimana tanggapan dari si ibu. Ya insya Allah nanti akan saya melaksanakan sesuai dengan apa yang sudah kita bicarakan gitu. Terus Bu Aisy sendiri melibatkan siapa lagi Bu dalam kegiatan ini? Saya pengennya itu berdua dulu saja ya gitu. Tapi kalau misalnya memang tidak ada solusi yang karena saya kan belum tahu juga ya Bu latar belakang si ibu ini yang terus mengintili anaknya ini kan ada apa gitu ya, kan ada apa kan, karena yang selama saya
berbincang sama ibu ini ya kayak katanya masih kayak nggak tega terus. Tapi kan kalau seperti itu terus otomatis nanti kemandirian si anak kan tidak Iya, akan kasihan terbentuk. juga ya, Iya, Bu. kasihan juga kan, sedangkan teman-teman yang lainnya mereka sudah pada ditinggal sama orang tuanya kan, kita ditungguin lagi. Iya, Seperti itu, Pak. iya. Setelah melakukan pembicaraan ini, bagaimana perasaan Bu Aisy? Alhamdulillah, terima kasih ya Bu Lur, saya merasa plong gitu, saya bisa bercerita sama Bu Ulfa. Mungkin nanti semoga saya nanti bisa menemukan Iya, jalan keluar. iya. Semoga Bu Aisy tetap sabar ya, dan anak tadi lebih mandiri lagi ya Bu betul, ya. betul. Saya maunya anak itu bisa mengikut sama teman-temannya lah gitu kan, Iya. setidaknya. Kelihatannya cukup sekian Bu, Iya. karena Terima ada kasih ya, kegiatan Bu Ulfa. lain. Iya. Sudah menampung dari unek-unek saya ini. Sama-sama, sukses terus Bu Iya, Aisy. terima kasih, Bu Ulfa. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Ulfa? Alhamdulillah baik Pak Surya. Pak Surya baik juga ya. Alhamdulillah baik. Sepertinya tadi proses coachingnya berjalan dengan lancar dan asik sekali Bu ya. Alhamdulillah Pak Surya. Nggih. Baik Bu, saya ingin memberikan refleksi mengenai kegiatan coaching tadi Bu ya. Saya ingin bertanya beberapa pertanyaan, boleh Bu? Iya, monggo, Pak. Baik, saya ingin menanyakan apa saja yang sudah Bu Ulfa lakukan saat coaching tadi Bu? Saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta Pak, yaitu tujuan pembicaraan tadi, terus mengidentifikasi permasalahan, rencana aksi, dan tanggung jawab yang akan dilakukan Bu Aisy Pak. Oh gitu, baik Bu. Jadi tadi setelah melakukan coaching, Bu Ulfa sudah melakukan sesuai dengan alur tirta yang saya lihat. Karena Bu Ulfa sudah menanyakan tujuan kepada coaching, kemudian menanyakan identifikasi masalahnya seperti apa, serta mengarahkan coaching membuat rencana aksinya seperti apa, dan juga membuat komitmen atau tanggung jawab kepada coaching tadi Bu ya. Dan yang saya amati juga tadi Bu Ulfa sudah melakukan coaching sesuai dengan prinsip coaching Bu ya. Jadi sesuai dengan kemitraan, kemudian proses kreatif, serta memaksimalkan potensi. Baik Bu Ulfa, kemudian menurut jenengan, menurut saya ingin merefleksi coaching tadi Bu ya. Jadi Bu Ulfa sudah melakukan hasil coaching itu sudah sangat maksimal Bu, sehingga tadi Bu Aisy bisa menyampaikan segala permasalahannya, kemudian juga bisa melakukan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kompetensi apa Bu yang ingin jenengan kembangkan berdasarkan hasil coaching tadi Bu Ulfa? Kompetensi yang ingin saya kembangkan Pak, saya ingin memahami lebih dalam Pak tentang alur tirta. Jadi nanti ketika ada permasalahan apa itu saya lebih paham lagi gitu. Oh gitu. Jadi ingin mempelajari lebih dalam proses alur tirta Bu ya, supaya bisa menggali permasalahan serta bisa menjadikan solusi yang baik. Baik Bu, demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang diharapkan oleh Bu Ulfa dilancarkan dan proses coaching tadi mendapatkan solusi yang terbaik. Terima kasih Bu Ulfa. Selalu sukses untuk Bu Ulfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.